Halo, jumpa lagi dengan Unik Channel. Kali ini saya akan memijat seseorang. Bagaimana prosesnya? Silahkan simak video ini dan jangan lupa dukung terus untuk kemajuan channel ini. Selamat menyaksikan. Langkah pertama, pijat urut dalam posisi tengkurap. Kaki kiri dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Secara umum tujuan dari pijat urut ini adalah melemaskan otot, memperlancar peredaran darah dan hormon, serta masih banyak fungsi yang lain. Kaki terus dipijat secara berulang-ulang sehingga kaki menjadi lemas dan sehingga peredaran darah nanti akan menjadi lancar ya. Nah, cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu kaki kiri dilipat 90 derajat ya, dan diberikan pijatan dari pangkal kaki sampai ke pangkal lutut secara berulang-ulang. Dan tak lupa pada telapak kaki diberikan pijatan refleksi. Caranya ya, pada telapak kaki kiri pada titik-titik tertentu dipijat-pijat, jari-jari kaki dipijat sambil ditarik lembut, serta sela-sela jari dipijat-pijat ya. Pijat refleksi ini merupakan upaya untuk menstimulasi saraf ya, yang berhubungan dengan seluruh organ tubuh kita. Jadi organ tubuh yang mengalami kelainan bisa dipulihkan kembali atau disembuhkan dengan cara pijat refleksi ini ya. Kemudian setelah itu kaki kiri dilipat ke depan dan diberikan pijatan lagi, serta diberikan treatment dengan mengangkatnya pada pangkal lututnya. Nah, cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Setelah kaki kiri selesai dipijat, kemudian dilanjut dengan pemijatan kaki kanan ya. Caranya sama seperti yang dilakukan oleh pada kaki kiri ya. Kaki kanan dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang ya. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Yang perlu diperhatikan bahwa setelah dilakukan pijatan ini ya, biasanya terdapat proses detoksifikasi atau pengeluaran racun ya, yang ditandai antara lain ya, sering buang air kecil, mencret, tidur berkepanjangan, atau mungkin keringat berlebihan, atau justru badan akan menjadi sakit semua dalam beberapa saat. Hal itu tidak perlu khawatir dan tidak usah diobati, karena beberapa saat kemudian rasa itu akan hilang dan tubuh akan menjadi enteng ya. Kemudian setelah itu kaki kanan dilipat 90 derajat dan diberikan pijatan dari pangkal kaki sampai ke pangkal lutut secara berulang-ulang. Pada telapak kaki juga diberikan pijatan refleksi ya. Caranya, telapak kaki kanan pada titik-titik tertentu dipijat-pijat ya. Jari-jari kaki dipijat-pijat sambil ditarik lembut, serta sela-sela jari juga dipijat-pijat ya. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini.
Kemudian setelah itu kaki kanan dilipat ke depan ya, dan diberikan pijatan serta treatment ya, dengan mengangkat ya pangkal kaki kanan ya ke atas. Ini akan memberikan sensasi yang luar biasa. Kemudian setelah kaki kiri kaki kanan selesai dipijat, dilanjut dengan pemijatan kedua kaki secara bersama-sama. Caranya kedua kaki mula-mula dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara bersama-sama ya. Dan dilakukan berulang-ulang ya, sehingga kedua kaki nanti akan lemas. Segala permasalahan yang ada pada kaki khususnya nanti akan hilang. Kemudian setelah itu kedua kaki dilipat ke depan dan diberikan pijatan seperti ini. Setelah pemijatan kaki selesai, dilanjut dengan pemijatan bagian pantat ya. Caranya ya, pantat dipijat-pijat ya secara merata ya. Dan yang perlu diperhatikan, secara umum pijatan ini harus dikonfirmasi terlebih dahulu, karena ada orang yang suka dengan pemijatan yang lembut, sedang, dan bahkan ada orang yang suka dengan pemijatan yang keras. Oleh karena itu masing-masing orang berbeda-beda, sehingga harus ditanya lagi untuk menentukan ya pijatan mana yang dia butuhkan ya. Jadi di samping nanti akan sembuh dari segala keluhan atau penyakitnya, si pasien juga akan merasakan kenikmatan dalam pemijatan. Apabila dirasa pijatan ini kurang keras, kita bisa menggunakan siku tangan kanan kita. Caranya siku tangan kanan dilipat 90 derajat, kemudian ditekan-tekankan pada sekitar pantat ya. Nah, cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Pantat ya terus dipijat sehingga permasalahan di pantat ya, misalkan pegel-pegel atau mungkin linu atau kebas ya, nanti akan tersolusikan ya. Kemudian setelah itu ya dilanjut ke pemijatan bagian pinggang, dilanjut dengan pemijatan punggung ya. Jadi arahnya dari pinggang sampai ke punggung ya. Caranya ya mula-mula dari pinggang sampai ke punggung itu dioles dengan minyak, kemudian dipijat. Dan arahnya dari pinggang sampai ke punggung ya. Yang perlu diperhatikan bahwa dari pinggang sampai punggung ini terdapat tulang belakang, dan di dalam tulang belakang terdapat sumsum tulang belakang dan sarafnya. Oleh karena itu perlu kita berikan pijatan refleksi ya. Caranya dengan menekan seputar pinggang sampai ke punggung pada titik-titik tertentu ya. Dan di tulang belakang itu pula terdapat produksi ya, produksi sel-sel darah merah. Oleh karena itu harus kita tangani dengan baik ya, agar produksi sel-sel darah merah nanti bisa berjalan dengan normal. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video. Yang perlu diperhatikan bahwa minyak itu harus cukup ya, karena minyak di sini sebagai pelumas. Apabila kurang minyak nanti akan bisa mengakibatkan rasa sakit ya.
dan berujung pada memar ya. Oleh karena itu minyak ya harus cukup. Kemudian setelah itu tangan kiri kita lipat ke belakang dan kita berikan pijatan pada sela tulang belikat. Kemudian dilanjut ya, tangan kanan juga dilipat ke belakang dan diberikan pijatan ya pada sela tulang belikat. Nah, cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Apabila dirasa kurang keras ya, kita bisa menggunakan siku tangan kanan kita. Caranya siku tangan kanan dilipat 90 derajat, kemudian ditekan sambil digosok-gosokkan ke wilayah dari pinggang sampai ke punggung tadi ya. Maka ini bertujuan untuk menambah kekuatan pemijatannya. Kemudian setelah itu ya, tubuh kita palingkan ke kanan dan ke kiri secara bergantian ya. Dan setelah itu si terapis ya menempatkan diri di atas kepala pasien, kemudian dipijat ya dari seputar pinggang sampai ke punggung ya. Hal ini bertujuan untuk memudahkan pemijatan ya. Apabila dirasa kurang keras, kita juga bisa menggunakan kedua siku tangan kita ya untuk menambah ya momentum atau kekuatan pemijatan. Kemudian setelah itu dilanjut ke pemijatan bagian kepala. Caranya ya, mula-mula di daerah punggung itu dipijat-pijat, naik sampai ke leher dan ke kepala ya, kepala juga dipijat-pijat. Rambut ditarik-tarik lembut serta kedua telinga ya ditarik lembut. Hal ini bisa menyembuhkan vertigo dan migrain ya. Jadi silakan dicobakan apabila ya si pasien mengalami vertigo atau migrain, nanti dipijat atau diterapi dengan cara seperti itu. Kemudian kepala kita palingkan ke kiri, kita pijat bagian kepala bagian kanan ya. Dan sebaliknya kita palingkan ke kanan, kita pijat ke kepala bagian kiri secara bergantian ya. Nah, cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Pijatan pada kepala ini ya akan memberikan sensasi yang enak luar biasa ya, karena di samping pemijatan fisik juga merupakan stimulasi saraf ya yang terdapat di kepala ya, sehingga harapannya nanti penyakit migrain ya dan vertigo nanti bisa sembuh ya. Nah, cara pemijatannya seperti yang dilihat pada video ini ya. Kemudian setelah itu dilanjut pemijatan tangan ya. Caranya masih dalam posisi tengkurap tadi, tangan kanan dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang ya.
Nah, untuk telapak tangan kita berikan pijatan refleksi ya. Caranya pada titik-titik tertentu telapak tangan ya kita pijat-pijat. Jari-jari tangan kanan kita pijat sambil kita tarik lembut, serta sela-sela jari dipijat-pijat ya. Cara pemijatannya seperti yang dilihat pada video ini. Kemudian setelah itu tangan kanan dilipat ke belakang dan diberikan pijatan pada sela tulang ikat. Dan dilanjut pemijatan tangan kiri ya. Caranya mula-mula tangan kiri dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang. Kemudian dari pijat urut ini di samping kedua yang sudah saya sebutkan di atas juga merupakan upaya untuk mengusir asam laktat ya, yang terakumulasi di dalam tubuh khususnya tangan ya. Asam laktat merupakan biang keladi rasa kecapean ya. Oleh karena itu harus diusir dengan cara memijat seperti ini, nanti akan terurai dan dibuang melalui saluran pembuangan ya. Kemudian setelah itu tangan kiri kita lipat ke belakang dan kita berikan pijatan pada sela tulang ikat. Dilanjut pada langkah yang kedua, pijat urut dalam posisi telentang. Caranya ya, kaki kanan dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang ya. Kemudian setelah itu ya, kaki kanan diangkat ke atas dan diberikan pijatan lagi ya, dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang ya, hingga permasalahan pada pangkal kaki sampai pangkal paha nanti akan selesai ya. Setelah itu ya kita tarik ke depan semacam kita olahragakan ya. Dan kemudian setelah itu kita lipat dan kita berikan pijatan lagi. Dilanjut pada kaki kiri ya. Caranya kaki kiri dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang ya. Nah, pijat urut ini juga merupakan sarana untuk pembersihan kulit ya. Jadi bagi Anda yang merasa kulitnya kotor ya, nanti bisa dibersihkan dengan cara pijat urut ini ya. Kemudian setelah itu kaki kiri diangkat dan diberikan pijatan lagi ya, seperti halnya pada kaki kanan tadi ya. Dan kita tarik ke depan, kita olahragakan ya. Dan caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian kita lipat dan kita berikan pijatan lagi. Kemudian dilanjut kedua kaki ya, dipijat secara bersama-sama ya. Caranya kedua kaki dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang ya. Untuk pangkal paha sedikit kita berikan pijatan sambil ditekan-tekan seperti ini ya. Langkah ini bisa memberikan sensasi yang enak luar biasa dan merupakan relaksasi ya. Dan setelah itu kedua kaki kita angkat dan kita tarik ke depan, kita olahragakan sehingga terjadi relaksasi antara persendian otot dan bahkan sampai ke pinggang sampai ke punggung ya, nanti akan mengalami relaksasi ya. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian dilanjut ke langkah berikutnya ya, pemijatan bagian perut. Caranya ya, perut dioles dengan minyak, kemudian dipijat mula-mula arahnya spin ya, atau gerakan memutar.
Kemudian kita solusikan ya bagian mana yang mengalami kelainan ya. Mungkin menyembuhkan penyakit perut kembung atau membetulkan peranakan ya. Dan yang perlu diperhatikan bahwa pemijatan perut ini harus bijaksana, tidak boleh asal-asalan untuk memijat perut ya. Samping itu ya, pijat perut ini juga bisa merupakan sebagai upaya diet ya. Caranya dengan dipijat seperti ini, maka lemak yang tertimbun pada permukaan perut akan terurai ya. Dilanjut dengan pemijatan sekitar wilayah dada. Caranya dalam posisi telentang tadi ya, si kedua tangan pasien direntangkan, kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang. Untuk pangkal lengan itu kita berikan pijatan khusus ya, seperti ini. Tujuannya bagi Anda yang mungkin mengalami sesak nafas ya, atau mungkin batuk, nanti akan bisa reda atau bisa sembuh dengan cara seperti ini. Nah, cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Dan silakan dipraktekkan pada pasangan Anda ya. Nanti Anda akan mendapatkan apresiasi dari pasangan Anda tanpa harus menyuruh orang lain untuk memijat ya. Apalagi si pemijat adalah laki-laki ya. Karena itu silakan ya disimak dan dipelajari video ini. Silakan dibagikan pada semua teman, dan bagi Anda yang tidak suka silakan di skip saja. Kemudian setelah itu kita lanjut pemijatan bagian kepala ya. Caranya mula-mula dari dahi itu ya, kita pijat-pijat serta kita tarik ke atas sampai ujung rambut ya. Bagian kepala samping juga kita pijat-pijat seperti ini ya. Kemudian rambut kita tarik-tarik. Dan kedua telinga juga kita tarik secara bersamaan ya. Langkah ini bisa menyembuhkan penyakit yang berhubungan dengan sakit kepala ya, mulai dari migrain, vertigo atau jenis sakit kepala yang lain ya, bisa sembuh dengan cara seperti ini. Kemudian kepala kita palingkan ke kanan, kita pijat bagian kiri ya. Jadi kepala bagian kiri kita pijat-pijat. Dan kita palingkan ke kiri, kita pijat kepala bagian kanan ya. Jadi biar merata ya, tidak ada yang terlewatkan ya. Pemijatannya seperti yang dilihat pada video ini. Nah, kemudian setelah itu ya, si kepala kita angkat ke atas dan kita pijat bagian punggung ya, baik punggung bagian kiri maupun kanan. Langkah ini akan memberikan sensasi yang enak luar biasa ya, sehingga harapannya nanti pegel-pegel di daerah situ nanti akan sembuh. Mungkin Anda mengalami pegal, linu, atau mungkin kebas ya, nanti akan sembuh. Kemudian setelah itu dilanjut pemijatan bagian tangan ya. Caranya tangan kiri kita oles dengan minyak, kemudian kita pijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang. Pada telapak tangan kiri juga kita berikan pijatan refleksi ya. Caranya ya, pada titik-titik tertentu telapak tangan kita pijat-pijat, dan jari-jari tangan kita pijat sambil kita tarik lembut, serta sela-sela jari kita pijat-pijat. Langkah itu akan memberikan efek seperti kesetrum ya. Kemudian setelah itu kita lipat ke depan ya, tangan kiri tadi. Dilanjut pemijatan tangan kanan ya.
Caranya sama seperti yang dilakukan pada tangan kiri tadi. Tangan kanan dioles dengan minyak, kemudian dipijat-pijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan. Pada telapak tangan juga kita berikan pijatan refleksi. Caranya sama seperti pada tangan kiri tadi. Kemudian setelah itu tangan kanan kita lipat ke depan dan kita berikan pijatan pada pangkal lengan ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Dilanjut dengan terapi kesetimbangan dengan mengangkat tubuh si pasien 3 kali ya. Kemudian setelah itu ya, masih dalam posisi telentang tadi, tubuh kita palingkan ke kiri, kita pijat bagian kanan ya, mulai dari pundak kanan, pinggang bagian kanan ya, pantat, dan bahkan sampai ke bawah ke kaki ya. Cara pemijatannya seperti yang dilihat pada video ini. Lanjut dengan kedua kaki diberikan treatment seperti ini ya. Kemudian kita palingkan ke arah kanan, kita pijat bagian kiri ya, mulai dari pundak bagian kiri ya sampai ke pinggang, bahkan sampai ke pantat ya. Nah, cara pemijatannya seperti yang dilihat pada video ini. Kaki ya kita berikan treatment dengan kita pijat sambil kita lipat ke depan ya. Lanjut dengan kedua kaki dipijat secara bersama-sama dan kita lipat secara bersama-sama pula ya. Dilanjut dengan langkah yang ketiga, pijat turun dalam posisi duduk. Caranya si pasien dipersilakan duduk bersila, kemudian kita pijat dari pinggang sampai ke punggung secara berulang-ulang ya. Cara pijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Nah, pijat dari pinggang sampai ke punggung dan bahkan sampai ke kepala ya. Kepala kita pijat-pijat, rambut kita tarik-tarik, dan kedua telinga kita tarik secara bersamaan ya. Kemudian kita berikan treatment dengan penumpu ya lutut kita. Caranya tubuh ditarik ke belakang 3 posisi ya, atas, tengah, dan bawah. Kemudian setelah itu tangan kita lipat ke belakang dan kita putar ke kiri dan ke kanan 3 kali ya. Nah, saya kira proses pijatan ini sudah selesai. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa dukung terus untuk kemajuan channel ini. Sampai jumpa.